Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Diana Kusuma dari kelas 10-4 ingin membahas novel yang berjudul Cabaukan karya Reni Silado yang diterbitkan oleh KPG Perpustakaan Populer Gramedia di Jakarta pada bulan Januari tahun 2025. Novel ini memuat 35 bab. Salah satu alasan saya memilih novel Cabaukan karena sinopsis di belakang sampulnya. Terdapat dialog menarik yang membela sosok Cabaukan. Cabaukan sendiri adalah wanita pribumi yang menjadi simpanan atau penghibur bagi pria Tionghoa pada masa kolonial. Karena dialog menarik inilah saya semakin penasaran bagaimana buku ini mencoba memanusiakan mereka, mengingat profesi mereka seringkali dipandang hina dan amoral. Lalu alasan kedua kenapa saya memilih novel ini karena genrenya. Novel ini bergenre romansa sejarah. Romansa adalah salah satu genre yang paling saya senangi. Juga dalam novel ini terdapat sejarah di masa Batavia pada abad ke-20 hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan hanya cuma bikin kita seneng, tapi ini juga nambah pengetahuan kita tentang sejarah-sejarah di masa lalu. Terus alasan terakhir kenapa saya memilih novel ini karena harganya yang kantong remaja friendly. Berbekal semua alasan itulah pada akhirnya saya memilih novel Cabaukan karya Reni Silado. Pertemuan ini dimulai dengan anak dari Tinung sedang dalam perjalanan kembali ke kota kelahirannya, Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta. Dan dia mau mengetahui siapa bapak dia yang asli, karena Tan Penglian yang ia tahu itu bapaknya itu hanya sekedar nama, dan nama itu yang ia ketahui ada dua. Yang pertama Tan Penglian Gang Tamin Bandung yang memiliki kebun pisang, dan yang satu lagi Tan Penglian asal Gang Pinggir Semarang, penguasa niaga tembakau dan candu di Glodok. Dalam perjalanannya mencari tahu siapa bapak dia, mulailah kita masuk dalam kehidupan Tinung, gadis pribumi buta huruf dan polos. Tinung ditawari nikah oleh seorang pria tua beristri 4 bernama Bang Obar. Tinung yang kepalang jatuh cinta akhirnya menyetujui pernikahan tersebut. Pesta mewah diadakan dan pada akhirnya Tinung hamil seorang anak. Naasnya Bang Obar diberitakan meninggal karena tersapu ombak. Setelah kejadian itu, keempat istrinya menghasut Empok Enjun, ibu dari Bang Obar, agar mengeluarkan Tinung dari rumahnya. Empok Enjun terhasut dan akhirnya memaki Tinung yang sedang mengandung itu. Diusirnya Tinung dari rumah Empok Enjun dan keempat istrinya. Babe atau ayah dari Tinung ini gak terima. Akhirnya adu mulut serta lempar-lemparan barang dengan Empok Enjun. Kejadian ini disaksikan oleh para warga saat itu. Setelahnya Tinung dituntun pulang oleh babehnya. Suatu hari Empok Enjun mendengar berita bahwa si Tinung keguguran. Empok Enjun bahagia dan karena seluruh kejadian yang menimpanya sekaligus, Tinung memutuskan mengurung diri dengan perasaan penuh keputusasaan akibat nyinyiran tetangga bermuka dua dan tidak mau membuat masalah lagi dengan Empok Enjun. Tinung memutuskan mengurung diri selama berhari-hari. Dan hari-hari pun berlalu. Sampai Saodah, yaitu adik sepupunya, datang. Dan Saodah ini tuh seorang cabaukan. Nah, terus ibu dari si Tinung ini menyarankan agar Saodah itu mengajak Tinung ikut menjadi cabo daripada mengeram diri di rumah. Langkah besar diambil Tinung. Ia mulai diajak oleh Saodah ke Kalijodo dan diperkenalkan dunia malam. Dari situlah Tinung mulai tertarik menjadi cabo, dan dalam waktu singkat Tinung sudah menjadi cabo yang terkenal dan memiliki julukan Si Chiang, yang artinya sangat masyhur dan dicari-cari. Disitulah Tinung bertemu dengan Tan Penglian
cukong asal Bandung yang memiliki kebun pisang. Setelah bercinta, Tinung mengandung seorang anak dari Tan Peng Lian. Dibawalah Tinung ke tempat tinggalnya. Di situ, suatu kejadian membuat Tinung trauma. Tan Peng Lian yang profesinya sebagai rentenir, setiap ada orang yang telat membayar, ia akan menyuruh bawahannya menyiksa orang tersebut. Selama berhari-hari, Tinung melihat semua kejadian itu. Suatu hari, seorang yang telat membayar dipukuli dan giginya rontok. Juga, ia terjatuh meninggal di tempat tepat di bawah kaki Tinung. Kaget, jijik, dan takut, Tinung pun pingsan di tempat. Malam harinya, ia terbangun dan loncat dari kasur, lalu kabur. Upaya kaburnya gagal, karena dia berhasil ditangkap oleh Tan Peng Lian. Dia diseret dengan kasar. Tinung meronta-ronta dengan ketakutan, yang pada akhirnya ia tuh pingsan. Kedua kalinya, lalu sebangunnya Tinung melihat Tan Peng Lian tertidur di samping ranjangnya. Tinung perlahan menyelundup pergi dari rumah Tan Peng Lian. Dia berusaha berlari memasuki kebun pisang dan menunggu di sana sampai pagi. Saat itulah air mata Tinung jatuh sejatuh-jatuhnya, bukan hanya takut dengan penghuni kebun di situ, tapi ia takut begitu Tan Peng Lian tahu dia melarikan diri, ia akan menyuruh bawahannya menghabisi Tinung. Pagi hari pun tiba. Untungnya ada perahu nelayan yang tujuannya sama dengan Tinung, yaitu ke Tangerang. Setelah Tinung kembali menjadi cabaukan lagi di Kalijodo berkat bujukan Saudah dengan kondisi mengandung, suatu malam datanglah pelanggan Tinung, orang Tionghoa jago bela diri, bernama Akong. Kebetulan malam itu orang suruhan Tan Peng Lian beserta Tan Peng Lian sendiri sedang mencari Tinung. Di dalam perahu saat Tinung sedang bercinta dengan Akong, orang suruhannya masuk ke kapal. Orang suruhan dari Tan Peng Lian itu masuk ke kapal. Akong refleks membela diri, dan dengan singkat terjadilah perkelahian. Lalu anak buah Tan Peng Lian kalah, dan Tan Peng Lian diceburkan oleh Akong ke Kalijodo. Kejadian malam itu berlalu begitu saja. Pada festival Coko, disitulah Tinung bertemu Tan Peng Lian yang berasal dari Semarang, bukan yang dari Bandung. Karena dia udah diceburin ke Sungai Kalijodo itu. Saat Tan Peng Lian menari mengiringi Saudah di festival itu, dia berbincang dengan Tinung. Intinya, jika Tinung bisa menari dan bernyanyi seperti Saudah, maka ia akan membayar 10 kali lipat pada Tinung. Tan Peng Lian muncul di gedung balai lelang dengan ulah anehnya. Di situ juga bankir Oi Enggian berada dalam gedung balai lelang. Sengit persaingan antara keduanya memperebutkan barang-barang langka dan antik. Tapi dalam perlelangan ini, Tan Peng Lian selalu menang. Sebab itulah Oi Enggian merasa diremehkan dan malu karena selalu kalah. Lalu ia merencanakan balas dendam dengan mengajak teman-temannya. Dalam pertemuan majelis kongkoan, anehnya para anggota setuju. Mereka ingin balas dendam dengan menjadikan Tan Peng Lian letnan di majelis kongkoan. Dengan begitu lebih mudah Oi Enggian melakukan balas dendam. Bukannya mendapat hal yang dia harapkan, Tan Peng Lian menolak tawaran itu dengan cuma-cuma. Penolakan itu membuat para anggota kongkoan yang menemuinya benar-benar kehilangan muka. Beberapa hari di Batavia, orang Tionghoa telah banyak menaruh gambar Hok Mo Hong, nama malaikat penakluk iblis, di rumah masing-masing menandakan sebentar lagi tanggal 15. Itu adalah hari Pehchun. Pehchun termasuk salah satu keramaian khas Batavia. Pada hari itu, masyarakat Tionghoa ramai-ramai memperebutkan hadiah di ujung batang-batang bambu yang dihanyutkan di Kali Pasar Baru. Hadiah di ujung batang bambu itu adalah sapu tangan dan sebungkus candu seharga 32 sen. Di perayaan ini akan tampil gambang kromong Jo Tek Hong yang telah dipesan sebulan sebelumnya. Sudah tentu congkek yang muncul bersamanya adalah Saudah dan bintang barunya, Tinung. Serta dikhawatirkan oleh para pengurus kongkoan adalah dalam keramaian itu hadirnya Tan Peng Lian. Ada kabar desas-desus bahwa Tan Peng Lian akan menurunkan beberapa sampan yang bukan hanya diikat sapu tangan dan candu seharga 32 sen, tapi kain batik dengan corak seharga 96 sen. Maka 2 hari sebelum perayaan Pehchun itu terpaksa diadakan rapat kelenteng yang dilakukan oleh kongkoan.
Beberapa berpendapat bahwa Tan Penglian akan berulah lagi. Oleh sebab itu, mereka menyarankan minta bantuan kepada perguruan silat Ong Jon An berjaga-jaga. Toh jika memang terjadi, nama Kong Koan juga anggotanya akan semakin baik. Dan sebagian berpendapat tidak setuju, karena ada kemungkinan lain Tan Penglian tidak membuat kerusuhan. Hasil akhir mengatakan Kong Koan tidak jadi meminta bantuan. Namun salah satu anggota Kong Koan, Tion Boen Hiap, datang seorang diri menemui Ong Jon An di perguruan silatnya meminta bantuan. Lalu Ong Jon An setuju dan keesokannya mengirim murid-muridnya berjaga di sekitar lokasi. Ketika passion itu dilangsungkan, murid-murid Ong Jon An berjaga-jaga di sekitar panggung yang dibangun di atas jembatan Kali Pasar Baru. Di situ duduk para pengurus Kong Koan serta tamu undangan lain. Di antara tamu-tamu itu terlihat Inspektur J.P. Verdon, lalu Mr. Liam Kim Jang, dan Max Awung, sang wartawan yang berdiri dekat panggung. Setelah semua orang berkumpul, barulah Tan Penglian muncul, berdiri di atas sampan terdepan mengenakan setelan jas putih-putih atau pilaken putih buatan Jerman, dan juga sepatu putih buatan Itali, disertai tanjidor orkes tiup, lengkap gaya Belanda yang seluruh rupanya adalah bekas budak dari Pasar Rebo. Semua perhatian orang tertuju ke sana. Sampan-sampan itu makin lama makin dekat di jembatan Pasar Baru. Menyadari itu, Oi Engguan pun melihat ke sana kemari, tidak tenang. Penonton berjubel di pinggir kali pun mulai kelihatan kacau. Mula-mula mereka hanya mencoba memperebutkan hadiah-hadiah di ujung sampan. Tapi kemudian mereka juga menarik dan mendorong orang untuk jatuh ke sungai. Kaki tangan Tan Penglian mencoba melawan, tapi mereka juga kena pukul. Akhirnya mereka terpaksa juga memukul. Dan melihat itu, turunlah murid-murid Ong Jon An. Sebentar saja telah terjadi perkelahian seru. Senjata tajam keluar dari sarungnya. Beberapa orang terluka. Seorang dari murid Ong Jon An malah tewas. Darahnya merah di kali itu. Di panggung, para tamu juga mulai meninggalkan kursi. Akhirnya Lee Kok Pien memarahi Inspektur J.P. Verdon dan Inspektur J.P. Verdon berdiri dari kursinya. Ia pun memberi tembakan peringatan 3 kali. Tembakan itulah yang membuat keributan berkurang. Dan Oi Engguan segera memanfaatkan saat tenang itu. Dia berdiri di pinggir jembatan, memegangi pengeras suara dan berkata, semuanya harap tenang, jangan sampai terpancing. Kita tidak boleh marahan di perayaan Pehchun. Kita mesti baikan. Tan Penglian juga tidak kalah cerdik. Dia meninggalkan sampan dan naik ke atas, langsung menemui J.P. Verdon, menunjukkan sikap hormat dan berterima kasih karena keadaan kembali kondusif. Dan J.P. Verdon termakan siasat yang dilontarkan oleh Tan Penglian. Keadaan inilah yang membuat para pengurus Kong Koan semakin kesal. Selekas itulah alat-alat gambang keromong Njo Tek Hong berbunyi lagi. Penampilan Tinung membuat mata Tan Penglian terbelalak dengan gampangnya ia mengingat kembali wajah itu. Tan Penglian berencana membawa Tinung. 2 hari setelah pertunjukan, para pemain gambang keromong tak terkecuali Saoda dan Tinung berkumpul di rumah sanggar Njo Tek Hong menerima upahnya masing-masing. Saat Tinung keluar dari rumah Njo Tek Hong, ia melihat Tan Penglian menunggunya. Ia ditawarkan bagaimana jika ia hanya bernyanyi untuk Tan Penglian, maka ia akan membayar Tinung double. Pada akhirnya Tinung setuju dan ikut dengan Tan Penglian ke rumahnya. Sesampainya di sana, Tinung disuruh mandi terlebih dahulu oleh Tan Penglian sebelum menghiburnya. Bahagialah Tinung pada akhirnya menemukan pria yang bisa menerima dia dan anak pertamanya. Pada akhirnya Tinung merasa dirinya diperlakukan dan dihargai seperti selayaknya manusia. Terlepas dari istri
jenazah Tan Penglian yang sudah lumpuh. Ia menjalani hidup bahagia dengan Tinung. Tan Penglian melakukan ini karena ingin mempunyai penerus Gioklan. Dan dari hubungannya dengan Tinung inilah menghasilkan Gioklan yang selama ini diimpikan oleh Tan Penglian. Setelah berbagai peristiwa, mulai dari Tan Penglian yang memalsukan uang, membuat usahanya sukses, lalu membuat anggota Kongkoan yang dirugikan, Tion Boe Hiap akhirnya balas dendam dengan membakar gudang tembakau Tan Penglian. Untungnya, salah satu orang suruhan Tio Boe Hiap berhasil ditangkap. Dan singkatnya, Tio Boe Hiap dijebloskan ke penjara. Tidak tinggal diam, Akong bawahan dari Tio Boe Hiap yang berhasil melarikan diri mencari bukti tentang kebusukan Tan Penglian bersama Max Awung. Setelah mendapat bukti di ruang rahasia Tan Penglian, akhirnya Tan Penglian dijebloskan ke penjara, meninggalkan Tinung dan kedua anaknya sendirian. Kemudian Tinung kembali ke rumahnya. Ia sempat ditawarkan untuk bersama Akong, tapi Tinung menolak karena dia mengaku dia masih sangat mencintai Tan Penglian dan memutuskan untuk menunggu Tan Penglian. Lalu saat Tinung melarikan anaknya ke rumah sakit, ia bertemu orang Belanda. Sesampainya di rumah orang Belanda itu menawarkan untuk membawa kedua anak Tinung ke Belanda dengan imbalan sejumlah uang yang langsung disetujui oleh emak Tinung. Dengan berat hati dan tidak bisa melawan, Tinung menyerahkan kedua anak itu. Setelah sampai di Belanda, sebenarnya Tinung kerap kali dikirimi surat, namun karena ia buta huruf, ia hanya menyimpan surat-surat tersebut. Sekembalinya ia menjadi Cabaukan, ia ditangkap oleh bawahan Tan Penglian, Bandung, Kebun Pisang. Rupanya ia masih hidup. Setelah Tinung menangis, memohon dan bersujud kepada Tan Penglian, memohon ampun, Tan Penglian mengampuni Tinung. Tinung dikurung di dalam sebuah rumah yang terpisah dari rumah Tan Penglian dengan istrinya. Beberapa hari setelahnya, orang bawahan Tan Penglian ini, Tan Penglian Semarang, mencari keberadaan Tinung. Dan desas-desus mengatakan Tinung ada di sini, tapi Tan Penglian Kebun Pisang menyangkal. Setelah ancaman dari bawahan Tan Penglian Semarang, buru-buru Tan Penglian Kebun Pisang ini mengecek Tinung, yang ternyata Tinung sudah tidak ada di situ. Yang ditemukan oleh Tan Penglian hanyalah bawahannya yang sudah tewas di tanah. Sosok yang menghabisi bawahannya pun muncul setelah Tan Penglian berteriak memanggil-manggil. Ternyata ia adalah Akong. Akong ingin meminta kejelasan mengapa saat di Kalijodo Tan Penglian ingin sekali menghabisinya. Namun Tan Penglian hanya bereaksi tertawa dan langsung berlari menghadang Akong terlebih dahulu. Dalam pertarungan ini, Akong berhasil menebas leher Tan Penglian yang mati di tempat. Beberapa hari kemudian, Tan Penglian Semarang juga dikabarkan meninggal. Sontak benar-benar sedih Tinung. Satu-satunya orang yang membuat dia merasa seperti manusia meninggalkannya. Dia menangis sembari memanggil-manggil Tan Penglian dengan sebutan Babah di pemakamannya. Lalu Jepang menjajah Batavia pada tahun 1942 dan di tahun 1944 Tinung ditangkap dan digilir oleh tentara-tentara Jepang lalu dijadikan dukun Yanfu di Rumah Panjang Sukabumi. Begitulah hari-hari Tinung berlalu. Plot twist, Tan Penglian Semarang itu berhasil melarikan diri dari penjara dan pergi ke Makau. Jadi kematian dia hanyalah bohong belaka. Di Makau ia menjalankan bisnis dengan bisnis perdagangan senjata dengan Jengtut. Setelah semua perbekalannya cukup, Tan Penglian kembali ke Batavia mencari Tinung. Ia mendapat kabar dari Tarjo bahwa Tinung dipasang di Sukabumi, dan untungnya Tarjo menyelamatkan Tinung dan membawanya ke rumah sakit. Keadaan Tinung saat itu cukup parah.
Kondisi mentalnya benar-benar hancur. Di saat itulah Tan Penglian datang menemui Tinung yang tengah duduk di taman rumah sakit. Melihat sosok Penglian yang selama ini ia rindukan, Tinung langsung memeluk erat Tan Penglian. Setelahnya, Tan Penglian kembali ke rumahnya bersama Tinung dan menjalani kehidupan. Setelah 3 tahun, Tinung tidak kunjung memiliki momongan. Karena itulah Tinung menangis di hadapan Tan Penglian, berkata dia tidak bisa lagi menghasilkan keturunan yang diinginkan oleh Tan Penglian. Karena kedua anak yang dia punya itu kan udah dia jual ke orang Belanda, jadi sekarang dia itu udah gak punya anak lagi. Nah, ketika Tinung ini mau buat anak lagi bersama Tan Penglian, ternyata hasilnya nihil sampai 3 tahun. Namun Tan Penglian meminta Tinung untuk bersabar. Esoknya Tio Boenhap didatangi Tan Penglian, lalu disuruh mengaku bahwasanya ialah yang menyerahkan Tinung pada tentara Jepang, dan akhirnya ia mati ditembak Tan Penglian. Beberapa tahun setelahnya, Tinung memiliki momongan bernama Ginanjar. Suatu hari, Tan Penglian kedatangan tamu Jeng Tut, rekan bisnisnya di Makau, yang dimana dia itu menawarkan kerjasama lagi dengan membawa buah tangan durian yang diberikan kepada Tan Penglian. Sore hari, Tan Penglian tengah menyantap durian pemberian Jeng Tut. Namun setelah menyantap durian itu, dia langsung mati di tempat. Dalang di balik durian beracun itu adalah salah satu anggota Kongkoan, Oi Angguan. Dan tentu saja menemukan Tan Penglian yang mati di tempat setelah makan durian itu membuat Tinung benar-benar bersedih untuk kedua kalinya setelah dia ditinggalkan oleh Tan Penglian, lalu ditinggalkan lagi untuk selama-lamanya. Lalu novel pun tamat. Novel tamat diakhiri dengan adegan Gioklan, yaitu nama dari anak Tinung yang sedang menyekar di kuburan Tan Penglian. Dari situlah dialog ikonik di belakang sampul novel terucap. Saya tidak marah kalau Anda seperti semua lidah Melayu. Kepalang melafazkan cabaukan menjadi cabo. Yang saya marah kalau Anda kira cabaukan atau cabo itu perempuan yang tidak bermoral. Ini pembelaan, bukan hanya pembetulan. Latar belakang novel Cabaukan pada awal abad ke-20. Dalam cerita, novel ini dibuka dengan pencarian jati diri Gioklan, anak dari Tinung, yang mengungkap masa lalu ibunya, seorang perempuan pribumi yang menjadi Cabaukan. Data objektif dan kritik. Secara linguistik, Cabaukan berasal dari dialek Hokkien, Caborkan, yang berarti perempuan. Namun pada masa kolonial di Hindia Belanda, istilah ini mengalami peyorasi, menjadi sebutan bagi perempuan pribumi yang menjadi simpanan atau penghibur khusus bagi lelaki Tionghoa kaya. Kritik sosial. Remi Silado ingin mengkritik stratifikasi sosial zaman Belanda. Cabaukan berada di posisi paling rentan. Secara rasial dianggap rendah oleh kolonial, secara moral dikucilkan oleh masyarakat pribumi, dan secara status tidak memiliki hak hukum di keluarga Tionghoa. Kedua, kejayaan kawasan Kalijodo dan perdagangan pada tahun 1930-an. Dalam cerita, Tinung ini memulai karirnya di kawasan Kalijodo dan kemudian menjadi simpanan Tan Penglian, pengusaha candu dan tembakau kaya di Betawi. Data objektif dan kritik. Sejarah Kalijodo. Data sejarah mengkonfirmasi bahwa Kalijodo awalnya adalah tempat pertemuan muda-mudi mencari jodoh di pinggir sungai, namun berkembang menjadi pusat penghiburan malam sejak zaman Belanda. Monopoli candu. Bisnis Tan Penglian mencerminkan sejarah nyata mengenai paj candu, sistem lelang pajak candu. Pemerintah kolonial Belanda memang melegalkan dan mengambil keuntungan besar dari pedagang candu yang banyak dikelola oleh kapitan-kapitan Tionghoa.
Kritik. Melalui tokoh Tan Penglian, penulis ini ingin memperlihatkan sisi humanis pengusaha Tionghoa yang seringkali dicap hanya mencari untung, namun sebenarnya terlibat dalam dinamika sosial politik yang kompleks. Ketiga, invasi Jepang dan runtuhnya Orde Kolonial pada tahun 1942. Dalam cerita kehidupan Tinung yang biasa saja ini, ketika masuk Jepang menjajah Indonesia, Tinung ditangkap oleh tentara-tentara Jepang dan disiksa. Data objektif dan kritik. Sentimen anti Tionghoa. Secara historis, Jepang mencurigai warga Tionghoa dan Indonesia karena dukungan mereka terhadap Tiongkok dalam Perang Sino-Jepang kedua. Banyak penguasa Tionghoa ditahan di kamp konsentrasi atau dieksekusi. Kritik sejarah. Cerita ini menggambarkan transisi kekuasaan yang brutal. Kritik tertuju pada bagaimana pergantian rezim dari Belanda ke Jepang lalu mengorbankan kelompok minoritas dan warga sipil tanpa memperdulikan kontribusi ekonomi mereka sebelumnya. Keempat, masa revolusi fisik dan konflik etnis pada tahun 1945 sampai 1949. Dalam cerita, setelah proklamasi terjadi kekacauan yang mengancam keselamatan keluarga Tan Penglian dan Tinung akibat sentimen rasial dan kecurigaan terhadap pihak-pihak yang dianggap antek Belanda. Data objektif dan kritik. Peristiwa Tangerang 1946. Data sejarah mencatat adanya kerusuhan etnis di Tangerang dan sekiranya pada masa revolusi di mana warga Tionghoa menjadi sasaran kemarahan massa. Kritik nasionalisme. Remi Silado secara berani menyampaikan kritik bahwa kemerdekaan Indonesia juga menyisakan bercak hitam berupa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang sebenarnya juga merasa sebagai bagian dari tanah air, seperti tokoh Tan Penglian yang setia pada tempat kelahirannya. Amanat utama dalam novel Cabaukan adalah bahwa kualitas seorang manusia tidak ditentukan oleh ras, agama, atau status sosialnya, melainkan oleh kejujuran dan kesetiaannya. Melalui tokoh Tinung, Remi Silado menegaskan bahwa seorang perempuan yang dianggap rendah atau berdosa oleh masyarakat justru bisa memiliki moralitas yang jauh lebih mulia daripada mereka yang tampak terhormat secara formal namun penuh kepalsuan. Novel ini juga menyampaikan pesan keras bahwa sejarah Indonesia adalah milik semua orang yang berjuang dan menderita di tanah ini, tanpa terkecuali. Penulis mengkritik sikap diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dan mengingatkan bahwa rasa nasionalisme tidak harus berdarah pribumi, melainkan berakar pada kecintaan pada tanah air. Pada akhirnya, amanatnya adalah keberanian untuk berdamai dengan masa lalu. Kita tidak perlu malu pada sejarah yang kelam, karena mengenali jati diri secara jujur, sepahit apapun itu, adalah satu-satunya cara untuk menjadi manusia yang utuh.